Museum Sono Budoyo kembali menggelar pameran tahunan Annual Museum Exhibition atau AMEX. Dari tanggal 6 November hingga 31 Desember 2024 di Gedung Pamer Saraswati. Pameran AMEX tahun ini mengusung tema Meet the Myth, From Mythology to Art and Sustainability. Pameran ini diselenggarakan untuk memperingati ulang tahun Museum Sono Budoyo yang didirikan pada 6 November 1935. Pameran ini merupakan upaya berkelanjutan dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya, sekaligus langkah untuk menggali nilai-nilai budaya agar tetap lestari dalam mitologi dan relevan dalam konteks kekinian. Museum Sono Budoyo itu memiliki 2 kali pameran temporer. Yang pertama Abhinaya Karya yang sudah dilaksanakan pada bulan Juni kemarin, dan yang kedua adalah AMEX, Annual Museum Exhibition, yang dilaksanakan setiap bulan November di tanggal 6, bertepatan dengan Hari Jadi Museum Negeri Sono Budoyo. Dan untuk kali ini kita mengambil tema tentang mitos ya. Jadi tema-tema tersebut sebetulnya sudah kita susun 3 tahun sebelumnya. Jadi nanti di AMEX itu apa, kemudian Abhinaya Karya itu apa, itu sudah kita siapkan, sehingga harapan kami ketika penataan atau tim kuratorial sudah siap, kemudian di lapangan juga tidak terlalu terburu-buru untuk melakukan penataan koleksi seperti itu. Pada kali ini, temporer AMEX tahun ini, ada sekitar 67 koleksi yang kami pamerkan dari koleksi Museum Negeri Sono Budoyo, sedangkan koleksi dari luar itu ada 2 dari Ronggo Warsito dan 1 berupa infografis yang sumbernya diambil dari Rumah Garuda. Tugas dan fungsi adalah yang pertama mengumpulkan, kemudian melestarikan dan juga menyajikan. Nah, inilah koleksi-koleksi yang sudah dimiliki oleh Museum Sono Budoyo, kemudian dilakukan kuratorial atau dilakukan kurasi oleh teman-teman kurator di Museum Sono Budoyo, kemudian kita sajikan kepada masyarakat dengan pesan-pesan khusus yang muncul setiap kali tema dari pameran temporer tersebut, seperti Meet the Myth, di mana kita ingin mengedepankan bahwa figur-figur mitologi ternyata tidak hanya sekedar sebuah mitos saja, akan tetapi juga memiliki pesan-pesan. Ada pesan moral, pesan sosial, kemudian terkait dengan sustainability juga, kemudian dengan kelestarian alam. Ternyata banyak yang selama ini orang mengira bahwa figur mitologi ya hanya sekedar figur saja, tapi ternyata di balik itu banyak pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh para pembuatnya. Nah, disinilah kemudian kami mencoba Museum Sono Budoyo menyampaikan kepada masyarakat bahwa ternyata kita perlu loh pesan-pesan sosial, pesan-pesan moral, kelestarian alam, agar generasi sekarang dan yang akan datang sadar bahwa kita itu perlu melestarikan yang ada sekarang ini. Oke, kalau daya tarik ya, kalau pameran-pameran yang di museum lain mungkin sudah biasa ya. Kalau kita memang bagaimana ingin menarik, ingin menjadi magnet dari pengunjung itu, kita harus membuat sesuatu yang berbeda begitu ya, yang berkarakter. Kalau di pameran kita mungkin kami berusaha untuk membuat sesuatu yang berbeda itu seperti kita ada sesuatu yang interaksi dengan pengunjung. Jadi ada 2 arah begitu. Jadi pengunjung juga dilibatkan. Jadi harapannya pengunjung itu ketika pulang mempunyai pengalaman tersendiri melihat pameran, tidak hanya melihat lewat aja, tapi dia juga terlibat gitu, interaktif ya. Kedua, mungkin
dengan menggunakan teknologi gitu ya, dengan secara digital, karena kita kan memang target kita generasi milenial dan generasi Gen Z begitu ya. Jadi apa yang memang sedang diminati anak muda sekarang kita ikuti. Jadi kita sudah menggunakan teknologi. Jadi tidak hanya melulu menampilkan koleksi, tulisan begitu. Jadi apa yang sedang digemari oleh anak muda ini, pertama dan kedua itu tadi harus ada sesuatu yang bisa dikerjakan begitu oleh pengunjung, interaksi begitu, dua arah. Pameran kali ini mengeksplorasi figur-figur mitologi berupa makhluk yang eksistensinya dikisahkan dalam folklore, legenda, dan fabel. Figur mitologi tersebut hadir dalam imajinasi dan merupa dalam berbagai wujud karya seni. Mulai mitologi burung Garuda dan sosok hewan mitologi lain dipamerkan dalam acara ini dengan visualisasi modern. Pameran ini menghadirkan berbagai bentuk visualisasi figur mitologi atau makhluk imajiner berdasarkan koleksi yang dimiliki oleh Museum Sonobudoyo dan Museum Tamu. Untuk jumlah total koleksi pada pameran AMEK tahun ini kita mengeluarkan kurang lebih 67 koleksi. Sebagian besar kita ambilin dari storage yang ada di Museum Sonobudoyo Unit 2. Salah satu tujuan untuk pameran temporer ini memang kita untuk menampilkan koleksi-koleksi kita yang ada di storage yang jumlahnya 63.000, sehingga selain kita memiliki ruang pamer tetap, kita juga berusaha untuk menampilkannya di ruang pamer temporer ini. Kalau secara kuratorial untuk pemilihan koleksi pada pameran kali ini lebih mengutamakan untuk perpaduan antara dua hewan atau lebih dan juga antara hewan dan manusia. Seperti itu, koleksi-koleksi yang ditampilkan semisal ada dari wayang, kemudian dari arca, dari keris, masing-masing yang memiliki wujud-wujud hewan-hewan mitologi. Tema yang diangkat digambarkan dalam bentuk zoomorphic, anthropomorphic, atau kombinasi keduanya. Berbagai interpretasi artistik fitur mitologi yang terinspirasi dari koleksi museum dipamerkan, termasuk ruang khusus dengan teknologi proyeksi video mapping. Pameran ini juga mengangkat aspek berkelanjutan, terutama terkait isu ekologi dan pelestarian alam. AMEK kali ini mengangkat mengenai figur-figur mitologi yang ada dalam koleksi-koleksi Museum Sonobudoyo. Nah, kenapa kami mengangkat figur mitologi? Karena dalam figur-figur mitologi tersebut, selain merupakan karya-karya seni yang menarik dari seniman dalam mengekspresikan imajinasi mereka tentang sejumlah makhluk-makhluk mitologi yang ada di Nusantara, tapi juga dari makhluk-makhluk mitologi tersebut sangat erat kaitannya dengan simbol-simbol ataupun makna-makna yang tersirat di balik dari keberadaan makhluk-makhluk tersebut. Dan selain itu, kami juga mengangkat tema tentang sustainability, jadi tentang konservasi alam yang itu disampaikannya melalui makhluk-makhluk mitologi, baik dari cerita legenda, fabel, ataupun mitos, seperti itu. Berbagai figur mitologi ditampilkan dalam ruang-ruangan yang diawali dengan ruangan yang menampilkan rupa-rupa Garuda. Garuda merupakan salah satu figur mitologi paling ikonik di Nusantara.
Figur mitologi ini dalam berbagai karya seni digambarkan berwujud setengah manusia setengah burung maupun sepenuhnya dalam bentuk burung raksasa. Di ruangan 1 kami mengangkat mengenai Garuda. Jadi rupa-rupa Garuda yang itu di dalam imajinasi oleh para seniman dan diwujudkan ke dalam beberapa karya seni. Ada patung, ada wayang kulit, dan juga ada ukiran. Nah, Garuda ini kami angkat karena Garuda merupakan suatu makhluk mitologi yang dia itu paling banyak muncul di dalam kisah-kisah mitologi di Nusantara. Yang paling terkenal adalah salah satunya Garuda Wisnu Kencana, yaitu Garuda yang menjadi wahana atau kendaraannya Dewa Wisnu. Nah, si Garuda ini kerap kali muncul penggambarannya itu berupa kepalanya burung, lalu badannya itu menyerupai manusia, dan tentu saja dia memiliki sayap. Di ruang kedua ditampilkan Garuda dalam seni dan ornamentasi. Dalam perkembangan sejarah kebudayaan di Indonesia, figur Garuda mempengaruhi kesenian di Indonesia. Figur Garuda dapat dijumpai dalam berbagai macam bentuk seni atau ornamentasi dari masa klasik hingga era saat ini. Di ruangan kedua, kami masih mengangkat tentang Garuda, tapi dalam wujud karya seni yang lebih beragam. Nah, di ruangan 2 ini pula kami menampilkan sejumlah koleksi dari Museum Jawa Tengah, Museum Ronggowarsito, Provinsi Jawa Tengah, yang kami ajak kerjasama dalam pameran ini. Museum Ronggowarsito menampilkan koleksi berupa delupak. Jadi itu wujudnya masih Garuda, yang di situ ada cekungan. Delupak itu semacam lampu. Jadi dalam cekungan itu nanti diisi minyak, kemudian dikasih sumbu, lalu dinyalakan apinya. Nah, selain kerjasama dengan Museum Ronggowarsito Jawa Tengah, kami juga bekerjasama dengan Rumah Garuda. Nah, di Rumah Garuda ini kami sewaktu melakukan survei ada satu koleksi infografis yang cukup menarik apabila ditampilkan di ruang 2 yang masih membahas tentang Garuda ini. Infografisnya yaitu infografis tentang perjalanan Garuda menjadi lambang negara. Jadi melalui yang proses awalnya dibentuk panitia, kemudian ada koordinator, waktu itu dikoordinatori oleh Sultan Hamid II, sampai dalam rapat-rapat itu diusulkanlah beragam lambang negara hingga disepakati lambangnya menjadi seperti sekarang ini, Garuda Pancasila. Di ruang 3 menampilkan figur naga, dari mitologi hingga seni dan ornamentasi. Naga merupakan salah satu makhluk mitologi yang muncul dalam berbagai tradisi dan kebudayaan di dunia. Dalam mitologi Nusantara, kisah naga banyak dijumpai dalam folklore masyarakat. Selain mitologi, visual naga pun banyak dijumpai dalam berbagai bentuk seni dan ornamentasi. Di ruangan 3, kami menampilkan makhluk mitologi yaitu naga. Nah, naga ini selain Garuda juga cukup terkenal di mitologi-mitologi yang ada di Nusantara. Nah, naga itu erat kaitannya dengan terjadinya suatu tempat atau asal-usul suatu tempat, atau juga asal-usul dilakukannya suatu ritual. Nah, naga yang cukup terkenal di dalam mitologi di Jawa ada 3. Yang pertama adalah Antaboga, yang kedua adalah Basuki, yang ketiga adalah Taksaka. Kalau Antaboga ini dia mewakili elemen tanah atau bumi. Kemudian kalau Basuki dia mewakili elemen air. Lalu kalau untuk Taksaka, karena dia dalam figur koleksi yang kami miliki, dia memiliki sayap, dia mewakili elemen udara. Naga juga mewujud dalam beragam karya seni, salah satunya adalah keris Nagaraja. Di situ terdapat ornamen naga yang berwarna emas dilapisi oleh emas.
Di ruang keempat ditampilkan Garudea, kisah Garuda dan Naga. Di ruang 4 kami menyajikan salah satu penggalan dari kisah Garudea, yaitu pertarungan antara Garuda dan Naga. Nah, kami di sini menampilkan instalasi video mapping yang merupakan reinterpretasi dari para seniman terhadap pertarungan antara Garuda dan Naga. Jadi dalam salah satu fragmen cerita Garudea itu, Garuda dan Naga ini bertarung karena si Garuda ini ingin melepaskan ibunya dari perbudakan para naga. Nah, karena dua makhluk ini sama-sama kuat, sama-sama sakti, maka pertarungan itu berlangsung lama sampai akhirnya si naga mengajukan syarat kepada Garuda. Kalau kamu mau ibumu bebas, maka bawakan aku air tirta amerta. Nah, si Garuda karena terdorong rasa berbakti kepada orang tua dan ingin membebaskan ibunya dari perbudakan, maka dia menyanggupi syarat dari naga. Pesan yang ingin kami sampaikan di sini adalah pengabdian dan bakti seorang anak kepada ibunya yang mewujud dalam kisah Garudea. Selain Garuda dan Naga, terdapat banyak figur mitologi yang terdapat dalam cerita folklore masyarakat maupun tertuang dalam bentuk karya seni, seperti yang ditampilkan di ruang 5 dan 6. Di ruang 5 dan 6, kami menampilkan koleksi-koleksi Museum Sono Budoyo yang memiliki wujud gabungan. Jadi, apabila teman-teman datang ke Amex ini dan membaca secara seksama caption-caption yang sudah kami sajikan, akan sering menemui terminologi berupa antropomorfik, zoomorfik, dan juga hybrid. Teman-teman tidak perlu bingung. Jadi, yang perlu diingat adalah kalau zoomorfik itu selalu wujudnya hewan. Kalau antropomorfik, wujudnya manusia. Kemudian kalau hybrid bisa gabungan antar hewan atau juga antar hewan dengan manusia. Nah, di dalam figur-figur mitologi tersebut tentunya banyak sekali makna yang ingin disampaikan. Salah satunya apabila teman-teman melihat ke pameran ini ada topeng berupa wujud rangda dengan barong yang merupakan perwujudan dari sisi yang bertolak belakang namun saling berdampingan dalam kehidupan. Untuk barong itu menggambarkan kebaikan, untuk rangda menggambarkan kejahatan. Dua sisi yang saling berlawanan namun selalu berdampingan dalam kehidupan. Fitur mitologi seringkali digunakan sebagai personifikasi atau penggambaran kekuatan alam atau fenomena alam, dan juga digunakan sebagai alegori atau simbolisme maupun kiasan untuk menyampaikan pesan atau makna di baliknya. Di dalam beberapa kisah mitologi di Nusantara, fenomena gempa bumi seringkali diasosiasikan dengan naga maupun kura-kura raksasa. 7. Kami ingin menampilkan narasi berupa personifikasi dari masing-masing figur mitologi dan kami mengangkat Bedawang Nolo. Bedawang Nolo ini diceritakan bahwa dia merupakan personifikasi dari lempeng bumi atau magma. Jadi dalam mitologi masyarakat itu meyakini apabila terjadi gempa bumi maka Bedawang Nolo itu sedang bergerak. Bedawang Nolo itu wujudnya kepalanya kepala manusia dan tubuhnya itu berupa kura-kura. Jadi di atas tempurungnya itu dia menyangga dunia gitu.
ada rumah-rumah penduduk, kemudian ada kehidupan manusia di atasnya. Nah, di ruangan ini pula kami menampilkan bahwa tidak selamanya kisah-kisah mitologi yang berpusat pada makhluk mitologi itu merupakan hal-hal yang dibuat-buat. Jadi di sini terdapat suatu kearifan dari masyarakat berupa untuk menyikapi gempa bumi itu, maka konstruksi rumah khususnya di Jawa itu dibuat berupa rumah joglo. Jadi rumah joglo ini karena knockdown, jadi bisa dibongkar pasang gitu, dan ketika terjadi gempa dapat juga meminimalkan risiko kerusakan karena dia lebih fleksibel apabila terjadi goncangan. Pameran ini juga menyinggung tentang ekologi dan kelestarian alam. Dari segi ekologi, keberadaan mitos memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap kelestarian alam. Dalam konteks relasi antara manusia dengan alam, mitos menjadi salah satu media konservasi alam karena dapat memberikan pengetahuan tentang alam dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Hubungan tersebut bermanfaat bagi manusia untuk menjaga kelestarian alam demi keberlanjutan kehidupan manusia. Itu ruangan 8A yang berisi tentang instalasi video mapping yang menampilkan legenda terjadinya Selat Bali atau kisah Mani Angkeran. Nah, kisah Mani Angkeran itu yang ingin kami sampaikan adalah dari kisah-kisah mitologi terjadinya atau asal-usul suatu tempat, yang dalam hal ini kami mengangkat terjadinya Selat Bali merupakan salah satu cara dari nenek moyang untuk bercerita kepada generasi muda bahwa apabila manusia itu serakah dalam mengambil sumber daya alam, maka akan mendatangkan bencana yang diwujudkan dalam cerita Mani Angkeran atau terjadinya Selat Bali ini. Si Mani Angkeran yang dia tidak dapat keluar dari kecanduan judi adu ayam, ditolong oleh bapaknya, yang hal itu justru tidak membuatnya jera, tapi masih terus melakukan perjudian itu sampai utangnya jadi banyak lagi, dan kemudian dia serakah memotong ekornya naga besaki yang berakibat pada dia disembur api oleh naga itu, yang kemudian dia nanti akan dihidupkan kembali. Dan dari situlah kita dapat berkaca bahwa apabila ingin mengambil sumber daya alam, diambil seperlunya saja dan tidak perlu merusak alam, karena itu dapat berbahaya terhadap kehidupan manusia. Kemudian di ruang 8B ini kami menyajikan interaktif kepada pengunjung pameran. Ada beberapa instalasi properti artistik di sini. Pengunjung dapat berfoto dengan instalasi-instalasi tersebut dan juga aktivitas menggambar makhluk mitologi. Pengunjung dapat berinteraksi dengan kami melalui media sosial Instagram @sonobudoyo. Jadi nanti ketika sudah selesai menggambar makhluk mitologi sesuai kreasi dan imajinasi masing-masing, itu bisa diangkat ke media sosial, bisa tag ke media sosial kami di @sonobudoyo. Di dalam pameran ini menghadirkan instalasi artistik kontemporer maupun modern berupa figur-figur mitologi yang diadaptasi dari koleksi museum sebagai bentuk reimajinasi maupun reinterpretasi. Kehadiran ruang dengan beberapa instalasi artistik juga akan menjadi media interaktif bagi pengunjung. Selain itu, terdapat pula media interaktif menggambar figur mitologi. Tidak hanya melulu tulisan, melihat koleksi, ada kita menyediakan, jadi pengunjung itu bisa menggambar menggambar hayalan mitologinya, begitu, bisa bebas, bisa mencari dari referensi apa aja silakan. Kita juga menyediakan nanti digambar, kemudian
bisa dibawa pulang. Nah, di situ kita juga memberikan reward, bisa dibikin story di media sosial kita. Nanti kita cari yang story yang terbaik, kita beri reward giveaway gitu. Kemudian ada lagi di ruang 8B itu ada kinara-kinari, jadi di situ bisa pengunjung untuk berfoto. Jadi bisa seolah-olah dia menjadi peri ataupun bisa menjadi tokoh wayang begitu. Kami sediakan atributnya. Jadi untuk berfoto dan nanti bisa untuk kenang-kenangan. Pameran untuk memperingati ulang tahun ke-89 Museum Sono Budoyo ini telah dibuka sejak 6 November. Untuk kunjungan selama pameran Amex ini tentunya lebih meningkat ya kalau sebelum ada pameran tetap, sebelum pameran temporer ini. Amex ini kan namanya pameran temporer ya. Pameran tetap itu untuk tiap harinya ini, hari biasa. Hari biasa itu jumlah pengunjung kisaran 1.200 per hari. Kemudian untuk weekend itu sekitar 3.600-an satu hari ya. Kemudian long weekend ini masih lebih banyak lagi, sekitar 4.500 pengunjung. Nah, ini yang untuk pameran tetapnya. Kemudian yang pameran temporer yang Amex ini ditambah lagi, kalau hari-hari biasa itu kisaran 500-an kurang lebih gitu. Kemudian saat weekend ya 1.000-an. Jadi bisa ditambah tadi ya yang pengunjung pameran tetap, kemudian pengunjung pameran temporer yang Amex ini gitu. Target pengunjung kami harapkan kemarin saya sampaikan 5.000 ya, tapi saya kira itu akan melampaui ya, karena sampai sekarang itu mungkin sudah hampir mendekati 5.000, padahal kita kan sampai 2 bulan, sehingga saya harapkan nanti akan lebih banyak lagi pengunjung yang akan hadir. Dan kita ingat bahwa November Desember adalah puncak-puncak bagi museum terhadap kunjungan yang datang ke sini, sehingga saya yakin bahwa ini akan melebihi. Pesan yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat bisa diterima dengan baik. Pengunjung tahu bahwa ada pesan-pesan sosial, ada pesan-pesan tadi yang saya sampaikan. Mereka paham, mereka tahu bahwa mereka kemudian sadar akan kelestarian alam, sadar akan kekayaan budaya, artnya, kemudian bagaimana dari sisi sosial mereka harus berperilaku. Nah, inilah kemudian kami ingin menjaga budaya-budaya yang sudah baik tentunya terhadap gempuran budaya-budaya yang datang dari asing. Sehingga harapan kami itu tadi, kadang-kadang pengunjung tidak paham apa yang ingin kami sampaikan. Nah, ini pada poin ini kami mengharapkan pengunjung paham pesan yang kami sampaikan melalui pameran temporer ini. Ya, kalau ini berkaitan dengan tugas dan fungsi kembali. Jadi salah satu tugas adalah mengedukasi. Ya, jadi saya harapan kami mereka ingin belajar bagaimana tentang tadi kekayaan tadi, kemudian art dan sebagainya untuk datang ke sini. Satu lagi adalah sebagai wahana rekreasi. Jadi harapan kami mereka datang kemudian bisa menikmati, bisa enjoyable di sini, kemudian juga belajar, mendapatkan sesuatu yang positif dari pameran temporer ini. Harapan utama dari pameran kali ini adalah bagaimana kemudian kita sebagai manusia turut juga untuk menjaga alam. Sejak zaman dulu alam ini kemudian dikonsepkan oleh para pendahulu kita, bagaimana kemudian kita harus menjaga alam. Salah satunya alam ini dijaga oleh hewan-hewan mitologi yang dipamerkan di Amex tahun ini. Pelestarian budaya dalam sebuah mitologi dan mitos ini diharapkan dapat menjaga relevansi dari konteks kekunoan menjadi kekinian dari koleksi yang ditampilkan untuk menarik pengunjung datang ke museum.